Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari doa Ahok mujarab yang menjoliminya berakibat kematian dan penjara. Sumber saya YouTube. Sekitar 3 tahun yang lalu banyak yang menjolimi Ahok atau Basuki Cahayapurnama dengan tuduhan menodai agama Islam yang kemudian dilaporkan ke polisi. Padahal Ahok atau Basuki Cahayapurnama bilang dia tidak pernah menghina agama Islam. Akibat desakan masyarakat, masyarakat banyak melakukan demonstrasi, atau akibat masyarakat banyak mendesak, maka hakim pun mungkin merasa melihat demonstrasi itu besar, sehingga apakah hakim terpengaruh atau tidak kepada desakan masyarakat tersebut, sehingga hakim menjatuhkan hukuman selama 2 tahun. Setelah hakim menjatuhkan hukumannya kepada Ahok selama 2 tahun, lalu Ahok menyatakan setelah selesai dibacakan putusan hakim itu, terakhir Ahok menyatakan, yang menjolimi saya Tuhan nanti lawannya dan akan menyusahkan hidupnya dan tinggal menunggu waktu kapan datang karma dari Tuhan tersebut. Ternyata doa Ahok Basuki Cahayapurnama mujarab, berakibat kematian dan masuk penjara yang menjoliminya tersebut, yaitu antara lain Tengku Zulkarnain saat itu menyatakan Ahok ini atau Basuki Cahayapurnama ini layaknya dijatuhkan hukuman mati, tidak cukup 5 tahun, seharusnya dia dihukum selama hukuman mati karena dia juga menodai agama Islam katanya. Malah yang mati duluan adalah Tengku Zulkarnain sendiri, terkena virus corona dan kemudian mati di rumah sakit Tabrani Pekanbaru Riau, sehingga dia mendoakan Ahok itu lebih cepat mati, dijatuhkan hukuman mati, justru karmanya menimbulkan kematian kepada Tengku Zulkarnain tersebut. Apakah itu benar atau tidak, ya tidak tahulah kita ya, tetapi itulah kenyataannya, sampai banyak masyarakat menyatakan bahwa supaya Ahok itu menarik daripada sumpahnya tersebut. Rizik Syihab pada saat Rizik Syihab ini pada saat itu sebagai koordinator demonstrasi besar-besaran di Jakarta, minta Ahok atau Basuki Cahayapurnama ditangkap dan ditahan dan dihukum berat. Ternyata doanya mengenai juga Rizik Syihab yang ditangkap dan ditahan polisi di Mabes Polri dan menghadapi 3 perkara yang sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan tuduhan melanggar protokol kesehatan dan juga membubarkan Forum Pembela Islam dan membekukan 98 rekening FPI, dan tanah markas Forum Pembela Islam diambil alih oleh PTP 8, sehingga menyusahkan kehidupan daripada Rizik Syihab tersebut. Jadi susahkan hidupnya. Di samping itu juga adanya 3 Munarman pada saat ini termasuk penggerak para demonstrasi tersebut. Sekarang Munarman ditangkap dan ditahan polisi dengan tuduhan terorisme, melakukan perbuatan terorisme, yaitu dia waktu itu menyaksikan pembayatan daripada ISIS di Makassar tersebut. Demikian juga katanya di Medan dan di Jakarta. Sehingga ada beberapa tuduhan kepada Munarman ini yang mungkin nanti bisa dijatuhkan hukum berat kepadanya. Sehingga ini mujarab juga doa daripada Ahok ini yang bisa menyengsarakan hidup orang yang menjoliminya, termasuklah di sini Munarman itu.
Doa Ahok dan Basuki Cahayapurnama ini sangat mujarab, yang menjoliminya, yang bagi orang yang menjoliminya berakibat matinya, seperti Tengku Zulkarnain, dan disusahkan hidupnya seperti Rizik Syihab dan Munarman, masuk penjara, diduga hukumannya cukup berat nantinya itu. Harapan saya agar jangan menjolimi Ahok atau Basuki Cahayapurnama, diduga yang merasa menjoliminya hidupnya nanti di dunia ini. Jadi orang-orang yang diduga menjoliminya masih sehat dan sebagainya, diduga nanti mereka akan merasa ketakutan apakah nanti karma Ahok itu akan datang sampai dia. Karena pada saat itu banyak yang menzolimi daripada Ahok ini, tetapi mungkin belum terkena sampai sekarang. Maka mereka mungkin banyak yang ketakutan itu, yang merasa ketakutan atas doa daripada Ahok tersebut. Karena banyak orang masyarakat menyatakan melihat daripada doa Ahok ini sangat baik, sehingga banyak orang yang menjolimi dia dulu sudah mengalaminya dan disusahkan dan masuk penjara, dan bahkan ada yang mati. Itulah yang saya lihat. Jadi kita jangan suka menjolimi orang yang tidak salah, sehingga nanti akan berakibat doanya Tuhannya nanti yang membalasnya kepada orang yang menjolimi tersebut. Sekian dan terima kasih.